Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam teman-teman dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke channel kami, yaitu tentang perbedaan pohon durian musangking dan juga duri hitam dan durian bawor. Jadi teman-teman semuanya, untuk menghindari adanya penipuan yang berarti beli pohon musangking kok nanti dikasihnya yang lain gitu ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan perbedaan pohon durian yang akan kita sampaikan dalam video ini, teman-teman. Nah, pohon-pohon durian itu sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi pohon durian itu masing-masing jenis mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda. Nah, cara kita membedakan salah satunya dengan cara melihat daunnya, teman-teman. Jadi masing-masing jenis pohon durian itu memiliki daun yang berbeda-beda. Nah, untuk detailnya seperti apa, sebenarnya saya sudah upload di video-video yang sebelumnya, tapi kalau kawan-kawan juga belum menonton, nah kali ini kita akan bahas lagi tentang perbedaan pohon durian dari daunnya ataupun dari ciri-ciri yang lainnya. Oleh karenanya, saksikan terus video ini sampai akhir, teman-teman. Nah, untuk membahas perbedaan pohon durian kali ini, kita akan bergabung bersama Pak Hendy dan juga Pak Tio. Nah, ini yang merawat pohon-pohon durian di Republik Bibit. Setelah datang dari sawah di Tongkel, kemudian kita rawat. Nah, ini beliau-beliau ini yang membantu kami untuk mengkondisikan pohon-pohon durian. Nah, ini ada Bang Tio. Halo Bang Tio, apa kabar? Baik. Alhamdulillah nih. Sebelah sana ada Pak Hendy. Halo Pak Hendy. Halo. Selamat. Oke, Lur, siang. kita mau bincang ya, selamat siang. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang pohon-pohon durian. Karena kan di pasaran banyak yang, ada beberapa ya, saya nggak tahu jumlahnya ada berapa, cuman ada beberapa yang sampaikan ke saya pesen pohon durian musangking kok malah dikasihnya jenis yang lain gitu nih, teman-teman nih. Nah, jadi kali ini kita mau bahas nih di video ini. Nah, pertama kita mau ke Bang Tio dulu. Bang Tio, kalau pohon durian musangking itu contohnya seperti apa sih, Bang? Kalau yang Ciri-cirinya itu kita lihat dari apa gitu? Seperti ini. Oh, gitu ya. Kita lihat dari daunnya memanjang, Kecil dan memanjang gitu ya. Nah, Lain. coba yang Bang, yang agak besaran dong daunnya biar kawan-kawan bisa lihat, Bang. Oh, ini ya. Oh, ini teman-teman nih. Ini jenis musangking ya. Ini daunnya kecil tapi memanjang. Kecil memanjang ya. Oke. Terus kalau di balik daunnya seperti apa, Bang? Belakangnya, Bang? Daunnya agak keemasan gitu ya. Oh, iya. Oke, sebenarnya kalau dilihat-lihat ketara sekali ya, Bang, ya, maksudnya sangat jauh sekali perbedaannya dengan yang lain sebenarnya ya. Cuman kalau ini mah, kalau dilihat miripnya sama montong cani agak mirip. Montong cani, ya. Ini agak mirip. Tapi spesifik, yang lebih spesifik lagi, Bang, perbedaannya barangkali, Bang, dari cani khususnya yang agak mirip itu dari mana, Bang? Dari batang. Oh iya, kalau bisa. cani batangnya hampir seperti bawor, cuman kan daunnya Batang itu maksudnya batang atau ranting, Bang, itu, Bang? Ya, dari batang ini warna batangnya, warna rantingnya batang, ya? juga beda. Kalau musangking, yang namanya musang kan agak kelabu. Oh, kelabu ya. Iya. Oh, jadi nama musang itu juga menandakan warna daripada si batang pohonnya, begitu, Bang, ya? Oke. Luar biasa. Nah, ini kalau dari segi batang bagaimana nih, Bang? Kalau segi batang, Musangking dari musangking ini batangnya ugal-ugalan ini tentunya nih. Rantingnya tidak beraturan. Iya. Nah, itu teman-teman ya, informasi dari Pak Tio ini kalau misalkan belum mendapat kejelasan daripada daunnya, teman-teman bisa melihat dari pola ranting, karena pola rantingnya modelnya kadang-kadang kalau musangking memang cenderung tidak beraturan. Ya, ini kan ada ranting numbuh batang lagi di sini, kan agak gede lagi. Oh, begitu ya. Di dalam ranting akan terjadi apa akan menjadi ranting lagi gitu, Bang, ya? Iya. Waduh, mantap ini. Oke, selanjutnya musangking ya, ini teman-teman ya, seperti ini ya. Sekali lagi nih jenisnya musangking, daunnya seperti ini.
Nah, untuk selanjutnya kita akan tanya Pak Hendy nih. Pak Hendy, kalau ini yang membidang duri hitam nih. Kalau duri hitam ini gimana nih Pak Hendy nih ciri-cirinya? Ciri-cirinya dari Daunnya bagaimana itu? agak panjang, cuman agak lebar. Jadi antara panjang dan lebar agak seimbang begitu ya? Iya. Kemudian apalagi tuh perbedaannya? Terus dari batang juga agak dia lentur. Jadi Batangnya agak lentur ya, seperti kangkung begitu ya? iya. Lebih. Tapi ini kokoh, nggak gampang patah. Oh, jadi dia punya batangnya itu lebih apa namanya? Lebih panjang, lentur gitu ya? Lentur, Luar biasa nih. Nah, untuk lebih spesifik lagi antara duri hitam dan musangking nih Pak Hendy nih. Coba Pak Hendy ambil satu daun, kemudian dibandingkan dengan musangking ya. Coba ambil daunnya tadi. Nah, ini teman-teman ya, agar lebih spesifik lagi ya. Oke, Pak Hendy, coba tolong dijelaskan mana yang musangking, mana yang duri hitam. Ini yang musangking. Ini yang musangking ya. Jadi warnanya juga beda. Ini lebih itu kan karena hijauan. daun muda barangkali itu, Pak Hendy. Enggak, ini udah lebih tua ya. Sama lah. Ya. Sama. Artinya kalau dari segi warna sama-sama hijau lah, artinya begitu. Cuman kalau dari segi bentuk nih, kita bicaranya soal bentuk saja nih Pak Hendy nih, bagaimana nih? Bentuknya kalau musangking ini agak panjang, kecil panjang. Nah, ini lebar panjang. Ya. Dan kalau dirasakan sebenarnya kalau disentuh itu dia duri hitam lebih kaku ya Pak Hendy ya? Iya, ini lebih kaku, strong ya, lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Kaku gitu ya. Beda sama yang musangking. Lagi. Nah, untuk selanjutnya nih Power nih, ini kesukaannya Bang Tio nih. Coba Bang Tio coba jelaskan nih Power nih. Ini Pak Tio nih, nanti kita coba sandingkan juga daunnya dengan duri hitam dan juga musangking nih. Power ini ini. Oh, ini dia nih. Steam nih, ini. Dari batang tentunya lebih kokoh ini. Batang lebih kokoh. Kemudian apalagi nih Pak Tio nih? Ketinggian yang sama, umur yang mungkin hampir sama, batang lebih gede. Oh iya ya. Jadi kalau Power memang karakternya batangnya itu gempal ya Pak Tio ya? Ya kita lihat tokoh perwayangannya aja si Power. Oh iya. Filosofinya begitu ya? Oh luar biasa nih Pak Tio. Ini selain ahli di perdurianan, ini filosofis juga ternyata nih. Ini jangan-jangan lulusan filsafat ini, jangan-jangan ini. Luar biasa nih. Nah oke, kalau dari segi batang, ranting ini bagaimana nih Pak Tio nih? Ranting pohon Power nih Pak Tio nih. Kalau ranting ya kayak gini nih. Dia cenderung pendek-pendek ya Pak Tio ya? Pendek, dianya gempal, pohonnya besar, gemuk gitu ya. Rantingnya pendek dan sebenarnya kalau dilihat rantingnya lebih teratur ya Pak Tio ya. Iya. Jadi dia hanya kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Dia punya batang utama. Batang utamanya ada. Baik, luar biasa. Dari daun Pak Tio, coba nih Pak Tio jelaskan ini udah daun ini ya. Kita ambil daun dari Power. Siap. Dan kita ambil dari duri hitam. Duri hitam ya, sebelah sana ini tuh. Hampir mirip ini. Ini yang kadang-kadang bikin siwer nih teman-teman ya. Nah ini teman-teman coba tebak mana yang duri hitam, mana yang Power. Coba teman-teman tebak dulu sebelum kita kasih tahu mana. Oke? Ini sama ini. Nah, coba yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Sebelum dijawab sama Pak Tio nih, luar biasa nih. Oke ya, ketot nggak tahu nih teman-teman ya. Oke, coba kita jelaskan nih Pak Tio nih. Ini kalau Power daunnya cenderung bulat, agak kebulatan. Kalau ini agak memanjang tapi lebar. Dari kelenturannya Pak Tio? Dari kelenturannya ini yang lebih kokoh ini. Si Power. Ini. Oh ya, terus kalau duri hitam? Nah, kalau duri hitam agak kecekungan. Cekung ya? Nah. Dia lebih kayak seperti mangkuk begitu ya? Iya, oh ya, lebih cekung, seperti perahu ya, seperti lesung ya. Luar biasa. Kalau Power dia lebih cenderung membulat. Iya. Jadi antara lebar dan juga panjang seimbang gitu Pak Tio ya. Luar biasa. Di belakang juga agak beda. Kalau ini agak keemasan juga. Tapi lebih gimana tuh? Tapi lebih keemasan ini dari yang duri hitam daripada yang Power. Oh jadi di balik daunnya itu si duri hitam dia lebih dia lebih warna emasnya lebih strong gitu ya, lebih pekat gitu ya. Iya. Luar biasa. Dia menandakan dari kualitas buahnya juga nantinya dia akan lebih keemasan. Wih luar biasa nih. Jadi duri hitam memang warna buahnya memang sangat istimewa Pak Tio nih. Luar biasa nih. Nah dari ketiga jenis tadi nih Pak Tio nih, mana yang paling disukai sama customer kita nih selama ini Pak Tio nih? Customer selama ini kalau lihat dari buahnya sih musangking. Musangking ya yang rame ya. Karena kenapa tuh musangking itu Pak Tio? Ya
Dia termasuk durian premium dari Malaysia juga. Dari Malaysia, oke. Nah, jadi dia lebih banyak peminatnya ini durian. Lebih banyak peminatnya saat ini, walaupun juga tentunya sama-sama enak, sama-sama baik juga Pak Tio ya. Nah, untuk bawor ini gimana nih Pak Tio nih? Keunggulan dari bawor ini yang kadang-kadang orang senangnya musangking itu ada apa dengan bawor ini Pak Tio nih? Bawor ini kalau diambil hasil seimbang sama pohon-pohon yang lain, tetap hasilnya seimbang. Walaupun harga buahnya lebih murah untuk ukuran per kilonya begitu ya? Iya. Cuman dianya kan punya buah lebih besar dari lebih besar ukuran. Jadi kalau bawor ini bisa sampai berapa kilo per butir itu Pak Tio tuh? Ada yang nyampe 8 kiloan. Satu butir? Iya. Wah, 8 kilo sebesar apa itu Pak Tio tuh? Ya, hampir 1 galon. Wih, luar biasa itu loh. Kalau dimakan sendiri apa nggak mencret Pak Tio? Ya. Kelenger ya, luar biasa teman-teman. Jadi bawor sekalipun harga per kilo buahnya lebih murah, akan tetapi dia punya buah lebih gede. Ukuran buah lebih besar. Iya. Yang mana ketika dijumlah dalam hasil akhirnya nanti per buah hampir sama. Hampir sama dengan musangking yang punya mungkin buah paling kurang lebih 3 kilo paling gede. Maksimum 3 kilo. Oh, gitu ya Pak Tio ya. Oh, jadi kalau musangking harga per kilonya sudah mahal, tetapi buahnya kecil. Iya. Kalau bawor buahnya besar tapi harganya murah. Agak maksudnya cenderung lebih paling murah di antara ketiga jenis tadi nih Pak Tio ya. Iya. Nah, untuk apa namanya di pelanggan-pelanggan kita ini yang beli pohon durian ini biasanya mereka tanamnya itu apa saja Pak Tio umumnya itu biasanya tuh? Kalau umumnya yang kebanyakan sih dia kalau yang partai besar biasanya sih bisa 50-50. Masing-masing jenis masing-masing sama cuma. Oh gitu ya, iya siap. Kadang kita juga bikin tanam triple planting juga sih. Oh iya ya, triple planting itu yang satu rumpun itu ada 3 pohon gitu Pak Tio ya. Iya. Wah, ini mantap nih Pak Tio nih, sekaligus juga merangkap menjadi divisi pertanaman, luar biasa nih Pak Tio nih. Nah teman-teman, untuk kali ini kita mau tanya tentang ketahanan pohon Pak Tio untuk di beberapa daerah barangkali yang macam-macam model tanah, cuaca, dan juga ketersediaan air di Indonesia ini. Dari 3 jenis tadi mana yang paling tahan banting ataupun mana yang paling gampang tumbuh itu Pak Tio? Coba jelaskan Pak Tio. Yang bawor ya? Kenapa itu Pak Tio tuh? Ya, di mana-mana dari Jawa pasti lebih strong gitu ya. Iya loh, luar biasa. Dari Jawa ini. Istimewa nih wong, ini penjelasan dari yang sering menanam ini di mana-mana. Nah, kadang-kadang kita kan kalau misalkan ada pengiriman yang satu arah ke sana, kadang-kadang kita pulang tuh mampir ya Pak Tio ya. Iya. Mampir ke customer yang sudah pernah kita tanami dan melihat perkembangan pohon-pohon durian itu, ternyata dari 3 jenis tadi si bawor ini biasanya lebih istimewa biasanya gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, ini tingginya berapa nih Pak Tio nih? Ini 2 meter up. 2 meter up berarti 2 meter lebih. 2 meter lebih. Estimasi sampai dengan berbuah Pak Tio? Sekitar 3 tahunan. Paling lama sudah? Waduh, luar biasa nih, mantap. Tahun pertama biasanya akar stabil dulu, akarnya yang baru. Oh gitu ya. Yang kedua untuk pertumbuhan, yang tahun ketiga mungkin udah mulai kembang. Siap. Luar biasa. Nah, kalau musangking nih, kesulitannya apa nih biasanya kalau nanam musangking Pak Tio nih? Kalau musangking kesulitannya di cuaca. Kenapa tuh Pak Tio? Kalau cuacanya nggak menentu itu jamur itu yang. Jamur ya? Yang kebanyakan ini menyerang itu cepat banget kalau di musangking. Tapi kita kan punya solusinya Pak Tio ya? Iya. Makanya nanti kalau teman-teman mau sharing-sharing tentang tanaman durian, silakan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi gitu ya. Jadi kesimpulannya Pak Tio nih, dari ciri-ciri pohon 3 jenis tadi itu, untuk supaya teman-teman nggak kena tipu nih, gimana nih? Apa kesimpulannya nih Pak Tio nih? Kesimpulannya gimana? Ya, gimana tuh kira-kira tuh Pak Tio? Ya, harus pelajari, atau mungkin kalau emang perlu dijelaskan ya tinggal WA saja. Saja. Siap. Sebenarnya kalau dilihat ini, jadi gini teman-teman, saya coba bantu jelaskan ya. Kalau musangking dia punya daun itu kecil dan panjang. Sekali lagi, kecil dan panjang musangking, ciri-cirinya seperti ini. Lalu kalau durian bawor, antara lebar dan juga panjangnya itu seimbang. Jadi agak lebih membulat. Kemudian kalau belum ketemu juga perbedaannya dari daun, kita lihat dari batang. Batang durian bawor itu lebih gempal teman-teman. Kemudian dia punya ranting itu teratur dan cenderung lebih pendek daripada musangking ataupun duri hitam. Nah, yang sering terjadi di lapangan adalah
orang bingung membedakan antara mana duri hitam dan juga mana durian bawor. Nah, kalau sudah jejer begini teman-teman, sebenarnya sangat beda sekali ya antara musangking bawor dan juga duri hitam. Ya, terutama dari daun. Ya, karena setiap daun kembali saya jelaskan, setiap pohon durian mempunyai daun yang berbeda. Ini durian duri hitam, dia punya daun seperti ini ya, lebar dan juga lebih kaku, kemudian dia punya model itu seperti lesung ataupun perahu kecil ya. Kalau durian bawor tadi agak membulat. Ranting daripada duri hitam itu dia lebih panjang, jadi cenderung lebih lunglai atau lentur gitu teman-teman ya. Nah, saya kira itu penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bisa membedakan jenis-jenis durian dari daunnya. Kenapa saya ambil hanya 3 ini? Karena 3 ini yang memang sekarang ini sedang ramai dan mungkin ke depan juga akan tetap ramai permintaan daripada customer yang mau tanam durian. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share. Nih, luar biasa nih Pak Tio nih. Ya, terima kasih Pak Hendi. Ya, terima kasih Pak Tio nih, luar biasa. Salam sukses terus. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap. Strong.